Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Alexa Arla Yuki selaku host Berita Kartini. Peningkatan angka konsumsi masyarakat berpengaruh pada sampah-sampah yang dihasilkan, khususnya adalah sampah organik. Namun, di era modern seperti saat ini, sudah banyak sekali cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah organik tersebut. Seperti program pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sagita Rangga selaku guru prakarya dan kewirausahaan SMA Negeri 1 Pekalongan. Pak Rangga mengajak para siswa dan siswi kelas 11 untuk membuat ekoenzim. Saat ini saya sudah bergabung dengan rekan Syifa Daniah dan Pak Sagita Rangga. Baik rekan Alexa, terima kasih. Saat ini sudah terhubung dengan saya. Lalu saya juga sudah bersama dengan narasumber yang akan saya tanyai mengenai proses praktek ekoenzim kelas 11. Lalu kalian bisa menyimak video selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sagita Rangga. Saya mengampu mata pelajaran PKWU kelas 10 dan kelas 11 di SMA Negeri 1 Pekalongan. Terima kasih atas perkenalannya. Lalu pertanyaan pertama Pak, ini kan adalah praktek ekoenzim kelas 11. Tujuan Bapak mengajak kami untuk membuat praktek ini apa ya Pak? Dan manfaatnya itu apa? Dan pesan. Tujuannya ya? Iya. Tujuan pembuatan ekoenzim ini sebenarnya untuk mengurangi limbah sampah, khususnya limbah sampah organik. Ya, di Pekalongan banyak sekali limbah sampah. Nah, itu kita ingin mengurangi limbah sampah tersebut dengan melakukan pembuatan ekoenzim. Selanjutnya manfaat dari pembuatan ekoenzim ini nanti bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair untuk cairan dari ekoenzim ini. Untuk ampasnya itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos. Ya, jadi bermanfaat sekali. Sangat menarik ya Pak tujuan manfaatnya. Sebenarnya kan tadi banyak manfaatnya ya Pak. Kok bisa banyak sekali manfaatnya itu? Bahan-bahannya itu apa aja sih Pak? Jadi banyak banget manfaatnya. Dan yang paling penting dalam pembuatan enzim ini apa Pak? Paling penting dalam pembuatan enzim ini? Untuk ekoenzim itu sebenarnya sangat penting sekali. Ya, ini khususnya di dalam mengurangi limbah sampah. Dan di sini untuk bahan-bahannya itu ada berbagai macam jenis bahan. Bahan utamanya itu adalah limbah sampah organik. Jadi hasil dari kayak buah-buahan, sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai itu bisa dibuat menjadi ekoenzim. Dan juga ada campuran gula Jawa dan juga secukup air. Dan ini ada perbandingannya. Bisa 3 banding 1 banding 10. 3-nya itu sayur-sayuran dan buah-buahan, 1-nya itu gula Jawa dan 1 liter air. Seperti itu, Mbak. Dan untuk kegunaannya sendiri ya bermacam-macam. Ini juga berfungsi sebagai untuk kesehatan, kayak misalkan dicampurkan ke sampo. Ini juga bisa untuk pengobatan tumbuh rambut dan itu supaya rambutnya bisa lebat. Dan juga untuk pengobatan kulit dan gitu. Jadi nanti kulitnya itu bisa yang gatal-gatal itu bisa ditambahkan pada sabun cairnya. Itu ada perbandingannya seperti itu. Dan juga fungsi yang lain yaitu untuk mencuci pakaian, dicampurkan dengan baking soda, dan juga untuk mencuci kaca, mencuci lantai, yaitu dengan campuran-campuran dan perbandingan-perbandingan yang sesuai. Seperti itu. Pak, saya boleh minta contoh mana ekoenzim yang hampir berhasil dan mana yang sepertinya gagal gitu loh. Iya Mbak. Ya bagus ya pertanyaannya. Terkait dengan ekoenzim mana sih? Ini kan kalau dilihat ini ada beberapa ekoenzim yang kita buat ya. Di sini untuk ekoenzimnya juga tidak semuanya itu bisa selesai atau bisa digunakan. Ini tergantung nanti dari hasilnya. Jika ekoenzimnya itu muncul jamur hitam, jadi
adanya jamur hitam, ya, sehingga itu nanti akan mengakibatkan ekoenzimnya gagal karena muncul belatung sehingga baunya itu tidak sesuai kayak gitu, tidak sesuai dengan bau ekoenzim yang jadi. Nah, sedangkan ekoenzim yang bisa dipakai atau yang jadi itu munculnya jamur putih. Jadi adanya jamur putih di sini nanti akan terjadi penguraian kayak gitu, sehingga itu nanti bisa berhasil dan ekoenzim itu bisa digunakan. Sehingga perbedaannya itu ada pada tampilannya. Ini kan unsur jamur putih itu berhasil, contohnya nah ini yang belakang ini malah di sini. Jadi yang belakang ini kalau muncul jamur putih seperti ini, ini berarti proses ekoenzimnya berjalan dengan lancar. Jadi penguraiannya itu lancar seperti itu, bisa digunakan ekoenzimnya. Tapi kalau muncul jamur, nah ini ada apa namanya ini gelembung-gelembung kayak gini, ini bisa berdampak pada munculnya jamur hitam, ya, sehingga nanti juga aromanya, rasanya itu akan menjadi aroma membusuk. Nah itu bisa berakibat tidak jadi. Jadi tidak semua ekoenzim itu bisa apa namanya digunakan atau berhasil, dan juga tidak bisa digunakan dan tidak berhasil. Terima kasih penjelasannya. Lalu untuk solusinya gimana Pak? Kalau sudah terjadi seperti ini. Oh ya, sebelum ke solusi mungkin itu dulu ya Mbak ya, akibatnya. Oh, yeah. Ya, akibatnya kenapa sih kok nyampe keluar jamur seperti itu? Biasanya itu, nah ini dipengaruhi dari apa namanya keadaan ya, gitu. Kalau diletakkan di tempat terbuka seperti ini, itu bisa terkena panas. Kalau terkena panas, nanti akibatnya bisa tidak jadi karena suhunya panas gitu, dan penguraiannya itu nggak jalan dan bisa mati bakteri yang di dalamnya. Tapi kalau di cuacanya itu tidak terkena panas, tertutupi seperti yang di samping mungkin ya, ya itu ditutupi rapat sehingga tidak terkena panas. Nah itu nanti penguraiannya akan berjalan lancar sehingga tidak terjadi kegagalan. Nah sehingga untuk mengatasi kegagalan itu gimana caranya? Nah itu nanti bisa diolah kembali, tetapi tidak harus dari pertama. Itu nanti kita tempatkan di tempat yang teduh kayak gitu, tidak terkena panas, dan nanti ditambahkan gula Jawa. Gula Jawa itu untuk apa sih? Untuk memberi asupan kepada bakteri yang bisa mengurai di ekoenzim ini, supaya bakterinya bisa hidup kembali dan nanti bisa mengurai kembali itu, dan nanti bisa berjalan lagi untuk proses penguraiannya, fermentasinya, dan itu membutuhkan waktu kembali. Jadi yang seharusnya 3 bulan bisa sampai 4 bulan, dan itu jangan diletakkan di yang panas karena bisa mengakibatkan bakterinya mati dan munculnya jamur hitam. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan dan jawaban-jawaban yang sudah Bapak sampaikan. Baik, sekian berita Kartini pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada berita Kartini lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.